Welcome back to my YouTube channel. Hai, welcome back to my YouTube channel Depratawan. Di video aku kali ini aku mau membahas tentang kisah misteri, konspirasi, serta hal-hal lucu lainnya. Dimana channel aku sekarang sudah berganti genre atau topik ke hal-hal yang seperti itu. Dan kali ini aku akan menceritakan soal kisah pembunuhan berantai di Amerika Serikat yang sempat heboh sekitar tahun 1930-an guys. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus ceritanya. Kasus pembunuhan berantai ini sempat terjadi di kota Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1935 sampai 1938. Di mana di kota Kingsbury Run, Ohio, Amerika Serikat ini itu pada era 30-an itu kotanya tuh sangat rusak sekali guys, penuh dengan orang miskin, penuh dengan orang pengangguran, serta tindakan kejahatan ataupun kriminal di sana tuh sangat banyak sekali ditemukan. Akibat dari depresi perekonomian Amerika Serikat di era 30-an di mana perang dunia sedang berlangsung serta gejolak politik yang tidak kondusif, itu membuat kota Cleveland, Ohio ini tuh sangat-sangat tidak layak untuk dihuni gitu guys. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Iya, karena di kota Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat dahulu di tahun 30-an itu adalah sarangnya orang berjudi, sarangnya orang yang mabok-mabokan, minum-minuman keras, bahkan barbar ilegal di sana tuh sangat bertebaran di segala penjuru kota. Maka dari itulah banyak sekali tindakan kriminal, tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di kota tersebut. Dan silir bergantinya waktu akibat banyaknya kerisuhan dan kericuhan serta hal-hal yang negatif di kota itu, akhirnya timbul sebuah permasalahan atau temuan di mana temuan ini tuh cukup mengejutkan beberapa orang pada awalnya itu guys. Pada awalnya kasus ini tuh bermulai ketika ada anak kecil guys, itu sedang bermain di atas sungai dan dia itu menemukan seorang jasad wanita yang sedang mengambang di atas sungai dan keadaannya tuh sedang termutilasi guys. Otomatis si anak-anak kecil yang sedang bermain ketika itu tuh terkejut banget, shock gitu. Masih beberapa orang aja itu yang melihatnya, masih belum blow up lah ke orang-orang lainnya gitu, masih belum spread luas gitu. Akhirnya kejadian ini akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian gitu. Akhirnya ke pihak kepolisian ya menyelidiki dong, ini kematiannya kenapa dan siapa pelakunya, seperti itu. Namun sayangnya pihak kepolisian tidak bisa mengungkapkan siapa pelaku dari pembunuhan wanita tersebut. Dan bahkan identitas si wanita tersebut itu tidak diketahui dan juga sulit untuk dikenali. Dan warga-warga sekitar di daerah Kingsbury Run itu tidak mengenali siapa sosok wanita tersebut. Dan juga pada waktu itu kan udah nggak ada yang namanya istilahnya kayak tes DNA atau apa gitu. Karena teknologi masih belum mumpuni sehingga kasus tersebut sempat ditutup dan sempat menjadi misteri dan dijuluki sebagai kasus Lady of Lake atau lady yang misterius gitu guys, lady di atas sungai gitu. Kemudian ada rentan waktu sekitar 1 tahun, tepatnya di bulan September tahun 1935, itu ditemukan lagi seorang mayat laki-laki yang ditemukan di semak-semak gitu guys, di atas bukit, dimana kondisinya tuh termutilasi persis seperti mayat perempuan yang ditemukan setahun sebelumnya di atas sungai tersebut guys. Dan saat dicek atau diotopsi oleh pihak kepolisian pada waktu itu, mayat si jasad laki-laki ini tuh ditemukan sudah dalam keadaan kelaminnya tuh dikebi. Dan akhirnya pihak kepolisian mengantongi sebuah identitas mayat tersebut ternyata bernama Edward Angersey. Di mana Edward Angersey ini pria berusia 28 tahun dan pada waktu kejadian itu sedang berada di sebuah klub malam di daerah Kingsbury Run. Meskipun pihak kepolisian sudah mengantongi identitas korban, namun pihak kepolisian lagi-lagi tidak bisa mengungkapkan siapa pembunuh yang sudah membunuh Edward Angersey. Dan akhirnya kasus ditutup misterius seperti halnya kasus penemuan mayat perempuan pertama tadi yang dijuluki sebagai Lady of Lake tersebut. Pelaku pembunuhan tersebut itu memiliki ilmu anatomi tubuh manusia dan expert dalam hal pembedahan organ tubuh manusia, serta disinyalir bahwa pelaku tersebut ini adalah seorang dokter. Di sela-sela proses penyelidikan masih berlangsung, kejadian-kejadian dan rentetan-rentetan kasus pembunuhan itu masih terus terjadi di kota Kingsbury Run guys. Sehingga membuat semua masyarakat dan juga penduduk di sana itu sangat khawatir dan juga was-was terhadap lingkungan mereka.
Karena minimnya alat bukti dan juga saksi mata dan juga peralatan-peralatan penyelidikan pada waktu itu tuh sangat minim, mengakibatkan polisi ini sangat kesulitan dan bahkan tidak punya cara lagi dan clue untuk mengungkapkan kasus pembunuhan di Kingsbury Run tersebut, guys. Hanya dalam rentan waktu 2 bulan saja kasus pembunuhan di Kingsbury Run yang keempat kalinya terjadi kembali. Tepat pada Februari 1937, ditemukan sesosok jasad wanita tanpa kepala yang tergeletak di pinggir kafe, guys. Sontak kejadian itu membuat warga syok, panik, dan juga ketakutan atas teror-teror pembunuhan yang selama ini terjadi di Kingsbury Run dalam rentan waktu yang sangat berdekatan, guys. Nggak ada yang bisa diandalkan, polisi juga pada waktu itu juga kebingungan, nggak bisa mengungkapkan kasus ini dan juga alat-alat yang mereka gunakan juga minim karena pada waktu zaman dahulu itu alat-alat untuk penyelidikan itu sangat terbatas gitu loh, guys. Hal itulah membuat semua masyarakat ini itu pada takut untuk keluar malam-malam dan juga banyak sekali slogan-slogan ataupun iklan-iklan itu ditempel gitu ya di tembok-tembok di gang-gang pemukiman warga itu menyatakan bahwa jangan sampai ada anak kecil ataupun wanita-wanita yang sedang berkeliaran di malam hari, guys. Sampai di bulan Juli 1937 ditemukan kembali seorang mayat laki-laki berusia 40 tahunan di dekat sungai Cuyahoga di daerah Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Itu dalam keadaan perutnya itu sudah terbelah dan juga ususnya itu kayak udah dikikis-kikis rapi gitu, guys. Lagi-lagi para masyarakat yang ada di sana semakin ketakutan, semakin trauma dan juga shock karena semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya minggu dan juga tahun. Itu rentetan kejadian pembunuhan itu semakin lama semakin sadis, guys. Dan gak main-main, setiap jasad yang ditemukan itu selalu dalam keadaan yang sangat mengenaskan, terpotong-potong dan juga sangat tidak manusiawi gitu, guys. Dan banyak para masyarakat ketika itu menyalahkan pihak kepolisian karena pada waktu kasus awal ditemukannya mayat yang sedang viral pada waktu itu yang sempat dijuluki Lady of Lake itu, polisi pada waktu itu benar-benar tidak serius gitu loh, guys, dan bermain-main dengan kasus pembunuhan ini. Padahal di awal kasus pembunuhan Lady of Lake itu adalah sebuah awal dari rentetan kasus pembunuhan yang terjadi di Kingsbury Run, Amerika Serikat hingga pada waktu ini. Lalu hal itu membuat para kepolisian sangat naik pitam dan juga marah besar, guys. Sehingga mereka memutuskan untuk memeriksa setiap warga atau penduduk yang ada di sana itu satu persatu. Bahkan orang miskin ataupun orang yang memiliki rumah yang sangat kumuh itu sangat dicurigai, guys, sebagai tersangka gitu. Oleh karena itu para polisi di sana itu menyelidiki satu persatu rumah yang ada di sana, termasuk rumah-rumah kumuh itu diselidiki, digeledahi apa aja. Kalau misalnya mereka nggak puas dihancurin gitu, guys. Dan bisa dibayangkan ya, guys, ya betapa mencekamnya dan ngerinya wilayah Kingsbury Run, Cleveland, Amerika Serikat pada kala itu. Silih berganti waktu, tepatnya di tahun 1938 pihak kepolisian akhirnya menginvestigasi kasus ini kembali. Dan akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan beberapa suspek tersangka yang akhirnya selama ini ditunggu-tunggu oleh para masyarakat di daerah Kingsbury Run, Cleveland, Amerika Serikat. Dan suspek pertama yang disinyalir sebagai tersangka pembunuhan di Kingsbury Run, Cleveland, Amerika Serikat yaitu bernama Frank Dazzle. Tepat pada tahun 1939, pihak kepolisian berhasil menangkap Frank Dazzle yang pada saat itu ketahuan sedang membunuh kekasihnya sendiri yang bernama Florence Papilio. Menurut keterangan pada saat itu, Frank Dazzle sempat menginap bersama dengan Florence Papilio di sebuah hotel. Dan akibat cekcok dan beradu argumen, akhirnya membuat Frank Dazzle ini membunuh kekasihnya sendiri. Hal itu pun sempat diketahui oleh warga yang membuat Frank Dazzle ini akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, ternyata si Frank Dazzle ini juga mengenal sosok Edward and Jessie, di mana mereka berdua ini ternyata teman akrab dan juga bersahabat gitu, guys. Dan mereka berdua ini juga sering nongkrong bareng dan bersenang-senang bareng di klub malam di Rolling Church namanya itu, guys. Dan menurut kesaksian teman-temannya si Frank, ternyata si Frank Dazzle ini tuh orangnya tuh tipikal orang yang suka mabuk dan juga marah-marah, serta emosi jiwanya tuh nggak terkontrol, guys. Karena itulah pihak kepolisian semakin menaruh kecurigaan terhadap si Frank Dazzle, sehingga pihak kepolisian terus menggali latar belakang si Frank Dazzle ini tuh lebih dalam lagi, guys.
Dan saat dimintai pertanyaan lagi, ternyata Frank Dassel ini itu juga mengenal sosok Rose Willis, di mana Rose Willis ini tuh ternyata identitas seorang wanita yang ditemukan di sungai Lady of Lake tersebut, guys. Akhirnya gemparlah itu seluruh kota yang ada di Kingsbury Run, Cleveland, Amerika Serikat, karena berita ini membuat semua warga itu kayak menaruh yakin dan juga ada sedikit yang kontras gitu, karena setiap Frank Dassel ini itu dimintain keterangan, dia itu selalu jawabnya itu kayak nggak konsisten gitu, guys. Entah dia memang tipikal orang yang suka mabuk atau orang yang memang mentalnya kurang sehat gitu ya. Ini seolah-olah membuat spekulasi beberapa orang menganggap bahwa si Frank ini tuh dipaksa untuk mengaku gitu, guys, dipaksa untuk mengenali sosok-sosok tersebut gitu. Waktu berada di persidangan selanjutnya, Frank ini ternyata ditemukan meninggal dunia gantung diri tepatnya di sel penjara di daerah Kingsbury Run tersebut. Saat diselidiki kematiannya itu dan diotopsi, ternyata ada beberapa tulang Frank Dassel ini ternyata patah, yaitu tepatnya di lutut, tangan, dan juga lutut kaki patah, guys. Entah kenapa itu, padahal ketika diinterogasi kepolisian, Frank Dassel itu keadaannya baik-baik saja dan nggak ada kekerasan gitu. Ketika proses interogasi tersebut itu nggak ada kekerasan. Entah kenapa waktu ditemukan gantung diri itu, ternyata Frank Dassel ini tuh mengalami patah tulang, guys. Setelah mensuspek Frank Dassel, akhirnya pihak kepolisian menginterogasi lagi suspek kedua, di mana suspek kedua ini juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan di Kingsbury Run ini, guys. Dan suspek kedua ini itu namanya adalah Francis Swedy, di mana Francis Swedy ini itu sampai dinobatkan oleh masyarakat di sana itu sebagai suspek yang paling logis untuk dijadikan seorang tersangka. Kenapa bisa disebutkan paling logis dan paling masuk akal dijadikan tersangka? Karena si Francis Swedy ini itu adalah seorang mantan prajurit Amerika Serikat di bagian medis. Karena itulah pihak kepolisian ini sangat benar-benar yakin kalau si Francis Swedy ini pasti terkait dalam pembunuhan di Kingsbury Run, Cleveland, Amerika Serikat. Yang membuat pihak kepolisian semakin yakin terhadap si Franny ialah bahwa si Franny ini memiliki masalah di mentalnya, guys. Itulah yang menjadi dugaan kuat bahwa si Franny ini adalah seorang jagal di balik tragedi pembunuhan berantai di Kingsbury Run. Selain itu, Sweeney ini merupakan sepupu atau saudara kandung dari Martin Sweeney, di mana Martin Sweeney ini merupakan seorang politikus terkenal serta orang yang sangat kebal hukum di daerah Kingsbury Run. Dan pada waktu itulah pihak kepolisian sangat ragu dan juga sangat berhati-hati lah, guys, ketika menginterogasi atau memperlakukan Francis Sweeney ini di persidangan. Fakta menariknya, tepat di tahun 1939, saat usainya persidangan kasus Francis Sweeney, ternyata sudah tidak ada lagi, guys, penemuan mayat yang terpotong-potong di daerah Kingsbury Run, Cleveland, Amerika Serikat. Dan kasus-kasus mengenai pembunuhan berantai itu sudah nggak ada lagi, sudah hilang gitu loh, guys, pasca tertangkapnya si Francis Sweeney ini. Akibat dari semua kericuhan tersebut, akhirnya si Francis Sweeney ini akhirnya diadili hanya dimasukkan di rumah sakit jiwa saja, guys. Dan permasalahan isu atau mengenai pembunuhan di Cleveland itu ternyata masih menjadi misteri sampai sekarang, dan para kepolisian juga tidak bisa mengungkapkan serta mendapatkan bukti-bukti yang kuat kalau si Francis Sweeney inilah seorang pelakunya. Dan menurut rumor serta kontroversi dan juga konspirasi yang timbul di masyarakat sana itu bahwa si Martin Sweeney atau sepupu si Sweeney ini adalah seorang kandidat politikus, di mana orang ini tuh akan mencalonkan diri sebagai wali kota, guys, di mana mereka ini mempunyai andil gitu, guys, dalam sebagai mafia-mafia dan juga peredaran apapun kayak semacam narkoba atau minuman keras gitu, sehingga mereka ini dengan mudah atau dengan leluasa untuk mengontrol kota tersebut dan berbuat semena-mena gitu, guys, karena mereka tuh orang penting. Ya udah deh, gue bunuh apa aja ya, suka-suka gue orang penting dan gue kebal hukum, pikirannya mereka mungkin seperti itu. Jadi oleh karena itulah kasus pembunuhan di Kingsbury Run, Cleveland sampai sekarang itu masih menjadi misteri, guys. Oleh karena itulah aku membahas kisah ini di malam ini itu karena aku ingin pendapat kalian seperti apa tentang kasus ini. Mohon komentar di bawah.
Dan jangan lupa klik like-nya dan subscribe karena aku bakal upload video tiap minggu mengenai kasus-kasus misteri, kriminal, dan juga pembunuhan. Atau bahkan yang lucu-lucu mungkin di kemudian hari. Dan kalau misalnya ada kurangnya atau kesalahan-kesalahan mau dimaafkan karena aku sebagian besar melihat kasus ini tuh sebagian besar dari internet guys, dan aku ingin mencoba untuk membuat video ini untuk mempermudah aja supaya kalian tuh mengerti mengenai kasus ini. Ya, jadi itulah kisah pembunuhan berantai dan juga misterius yang sempat meneror kota Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat di tahun 1935 sampai 1939. Terima kasih sudah menyaksikan video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.